Nihongo de hanasso. Hai, minasan konnichiwa. O genki desu ka? Kembali lagi di channel Nihongo de Hanaso bersama saya Hendori. Untuk video kali ini kita akan membahas de dan kute. De dan kute. Nah, fungsinya di sini de dan kute adalah untuk menggabungkan dua buah kata sifat atau lebih yang berarti dan. Pada video sebelumnya kita telah membahas penggabungan antara dua buah kata benda, yaitu dengan partikel to, yang artinya juga dan. Sekarang kita akan membahas dua buah atau lebih kata sifat dengan menggunakan de atau kute. Nah, untuk teman-teman pemula silakan ditonton sampai habis supaya lebih mengerti penggunaan de atau kute. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk penggunaan de. De berfungsi untuk menggabungkan kata sifat nakeyoshi dengan kata sifat lainnya. Bisa berupa kata sifat nakeyoshi atau kata sifat ikeyoshi. Yang penting sebelum de itu adalah kata sifat nakeyoshi. Ya, penggabungannya gimana? Kata sifat nakeyoshi, na-nya dihilangkan. Kemudian diganti dengan de. Ditambah dengan kata sifat lainnya. Bisa berupa kata sifat nakeyoshi atau kata sifat ikeyoshi. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh. Kirei de jouzu desu. Kirei de jouzu desu. Nah, di sini ada kirei. Kirei merupakan kata sifat nakeyoshi. Kemudian na-nya dihilangkan diganti dengan de. Kirei de jouzu desu. Nah, kemudian jouzu. Jouzu-nya juga merupakan kata sifat nakeyoshi. Jadi, dua-duanya di sini adalah kata sifat nakeyoshi. Nah, di sini yang ditambahkan de adalah di antara keduanya itu ya. Setelah kata sifat nakeyoshi. Kirei de jouzu desu. Artinya cantik dan pintar. Ya, jadi artinya dan. Kemudian contoh yang kedua. Hansamu de yasashii desu. Hansamu de yasashii desu. Nah, di sini hansamu. Hansamu merupakan kata sifat nakeyoshi. Jadi ditambah dengan de. Hansamu de yasashii desu. Kemudian yasashi merupakan kata sifat ikeyoshi. Jadi di antara kedua kata sifat itu yang ditambahkan de-nya adalah setelah kata sifat nakeyoshi. Artinya tampan dan baik hati. Jadi arti de di sini adalah dan. Oke ya. Kemudian bagaimana dengan kalimatnya? Kita lihat contohnya. Karina-san wa kirei de jouzu desu. Karina-san wa kirei de jouzu desu. Nah, di sini ada karina-san wa. Wa fungsinya sebagai untuk menjelaskan subjek. Bagaimana subjek atau siapa itu subjek atau bagaimana keadaannya subjek itu. Jadi subjeknya adalah karina. Karina-san wa kirei de jouzu desu. Artinya Karina cantik dan pintar. Oke ya. Kemudian contoh selanjutnya. Yamada-san wa hansamu de yasashii desu. Yamada-san wa hansamu de yasashii desu. Artinya Tuan Yamada tampan dan baik hati. Tuan Yamada tampan dan baik hati. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya. Ano hito wa hansamu de genki de tsuyoi desu. Ano hito wa hansamu de genki de tsuyoi desu. Nah, di sini ada 3 kata sifat. Kemudian de-nya juga ada 2.
Jadi bisa lebih ya, bisa memakai 3 buah kata sifat. Yang penting sebelum de itu ada kata sifat nakeyoshi. Kemudian kata sifat yang terakhir ditambahkan dengan des. Baik itu nakeyoshi atau ikeyoshi. Di belakangnya ditambah dengan des. Ano hito wa hansamu de genki de suyoi desu. Artinya orang itu tampan, sehat, dan kuat. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk fungsi dari kute. Berbeda dengan de, kute untuk menggabungkan 2 buah atau lebih kata sifat ikeyoshi. Jadi sebelum kute itu ada kata sifat ikeyoshi. Dan setelahnya juga bebas kata sifat nakeyoshi atau ikeyoshi. Seperti itu. Kemudian polanya bagaimana? Polanya kata sifat ikeyoshi. I-nya dicoret, ditambahkan dengan kute. Kemudian ditambah kata sifat ikeyoshi atau kata sifat nakeyoshi. Atau bisa lebih. Seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Yasukute oishii desu. Yasukute oishii desu. Nah, yasukute itu awalnya dari yasui. Kemudian i-nya dihilangkan diganti dengan kute. Jadi yasukute oishii desu. Artinya murah dan enak. Jadi bisa dua-duanya kata sifat ikeyoshi. Kemudian contoh selanjutnya. Takakute kirei desu. Takakute kirei desu. Nah, di sini takakute berasal dari takai. Menjadi takakute. Takakute kirei desu. Artinya tinggi dan indah. Jadi di belakangnya juga bisa dikasih kata sifat nakeyoshi. Yang penting sebelum kute itu ada kata sifat ikeyoshi. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat kalimatnya. Kono tabemono wa yasukute oishii desu. Kono tabemono wa yasukute oishii desu. Nah, kono tabemono, makanan ini. Makanan ini yasukute oishii desu. Murah dan enak. Artinya makanan ini murah dan enak. Kemudian contoh selanjutnya. Fuji-san wa takakute kirei desu. Fuji-san wa takakute kirei desu. Nah, di sini ada Fuji-san, artinya Gunung Fuji. Fuji-san wa takakute kirei desu. Gunung Fuji tinggi dan indah. Ya, seperti itu ya penggunaan kute. Oke, untuk poin kali ini, D digunakan untuk menggabungkan kata sifat nakeyoshi dengan kata sifat lainnya. Bisa berupa kata sifat nakeyoshi atau kata sifat ikeyoshi. Kemudian kute untuk menggabungkan kata sifat ikeyoshi dengan kata sifat lainnya. Bisa berupa kata sifat nakeyoshi ataupun kata sifat ikeyoshi. Kemudian de atau kute memiliki arti dan. Kemudian poin selanjutnya, de dan kute hanya digunakan untuk kata sifat. Tidak bisa digunakan dengan kata benda. Kemudian de atau kute bisa digunakan untuk percakapan formal ataupun non formal. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami tentang penggunaan de dan kute. Kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan berbahasa Jepang, baik dengan orang Jepang maupun teman-teman sesama belajar bahasa Jepang. Bagi teman-teman yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan lewat kolom komentar. Apabila teman-teman suka dengan video ini, merasa bermanfaat, silakan di like, komen, subscribe, kemudian di share.
Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa menghadirkan video-video mengenai bahasa Jepang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dewa.